Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI Renungan hari ini bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saya akan ajak dalam RHI Renungan hari ini untuk meneruskan yang kemarin, yaitu bagaimana cara orang Kristen berpuasa. Bagaimana cara orang Kristen berpuasa? Banyak yang bertanya pada saya, apakah kita seperti yang lain, yang lalu beginilah, kemudian jam beginilah untuk berbuka, jam sekianlah untuk sahur. Apakah seperti itu? Saya jawab, berdasarkan Alkitab, tidak. Karena apa? Karena iman Kristen tidak seperti yang lain. Bukan hanya puasa, doanya juga, sedekahnya juga, lain-lainnya juga. Contoh, doanya orang Kristen tidak memakai kiblat, karena orang Kristen tahu Tuhan ada di mana-mana. Dan tidak memakai bahasa tertentu, karena orang Kristen meyakini Tuhan itu maha tahu, maha kuasa. Saudara boleh berdoa dalam hati pun, no problem. Begitu juga dengan puasa. Puasa bukan aturan ini itu. Bukan jam berapa, lalu mulai atau menutupnya, berbuka atau sahurnya. Tidak. Tapi esensi yang diatur di dalam Alkitab. Kita akan menemukan bagaimana puasa Kristen dengan bersama-sama mencermati berbagai kesaksian di dalam Alkitab. Dan saya percaya ini akan menjadi berkat buat ibu, bapak, dan saudara-saudara. Mari kita siapkan diri kita bersama. Saudara, cara melakukan puasa Kristen yang pertama adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sekali lagi, cara melakukan puasa Kristen yang pertama adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bukan soal makan jam berapa, minum jam berapa, dan seterusnya. Tapi merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya mau ajak satu contoh ayat saja, saudara. Saudara buka, yaitu Esra 8 ayat 21. Esra 8 ayat 21 diungkapkan Esra 8 ayat 21 begini. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kamu, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Esra 8 ayat 21. Jadi, cara berpuasa menurut Alkitab yang pertama adalah merendahkan diri. Merendahkan diri artinya mengalami sapaan Tuhan, bertobat, menata diri yang baik. Esra 8 ayat 21. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu juga dicermati, saudara. Yang kedua, tidak boleh sibuk dengan urusannya sendiri. Saudara, ini tidak mudah. Saudara dan saya punya kesibukan. Ada yang pelajar, ada yang mahasiswa, ada yang pensiunan, ada yang pegawai negeri, ada yang swasta, wira swasta, ada yang jadi guru, ada pedagang, petani, macam-macam. Ibu rumah tangga juga. Kita punya urusan. Dan pada saat berpuasa, jagalah supaya kita tidak terlalu hanyut pada urusan-urusan rutin kita itu. Mengapa? Ada ayat yang perlu dicermati. Yesaya 58 ayat 2 dan 3a. Yesaya 58 ayat 2 dan 3a. Yang demikian, memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku.
seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya mereka. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasa engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Hati-hati saudara, puasa bisa tidak berguna kalau kita tidak fokus pada Tuhan, tapi kita masih saja sibuk dengan urusannya sendiri, cuma mengendalikan makanan minuman, tapi emosi nafsu masih tetap, dan itu tidak benar. Maka selain merendahkan diri yang pertama, yang kedua, puasa secara Kristen adalah kita tidak hanyut, tidak terlalu sibuk dengan urusan kita sendiri. Sedangkan yang ketiga adalah cara melakukan puasa Kristen dalam Alkitab adalah menunjukkan kasih kepada sesama secara nyata. Jadi kalau biasanya kita sibuk dengan urusan sendiri, maka pada masa-masa puasa kita diminta, dilatih, bahkan itu diteruskan menjadi kebiasaan, yaitu memperhatikan, berbuat kasih kepada sesama di sekitar kita. Di sekitar kita mulailah. Nah, Alkitab menyebutkan bahwa kasih kepada sesama itu penting sebagai bagian dari doa dan puasa. Saudara baca Yesaya 58 ayat 6 dan 7. Yesaya 58 ayat 6 dan 7. Dikatakan apa? Yesaya 58 ayat 6 dan 7. Bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jadi cara yang ketiga adalah melakukan perbuatan kasih kepada sesama. Cara puasa Kristen yang keempat adalah tidak berbuat jahat. Kenapa ini ditekankan? Sebab umat Kristen yang berlaku jahat kepada sesama tidak akan diindahkan puasanya. Misalnya saudara puasa, tapi di jalan naik motor seenak sendiri, atau kemudian melihat orang lain yang tidak puasa, lalu kita merasa terganggu, kemudian dagangannya kita tendang, kita jungkir-jungkir. Saudara, itu tidak berguna puasanya. Karena apa? Puasa tidak boleh berbuat jahat. Yesaya 58 ayat 4. Catat, Yesaya 58 ayat 4. Demikian, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan cara berpuasamu seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Yesaya 58 ayat 4. Oke? Jadi kalau berpuasa, ya tetap lakukan kebaikan, jangan kita berbuat jahat. Saya rumuskan 4 poin itu sementara, bahwa ternyata puasa Kristen harus merendahkan diri. Puasa Kristen juga dikatakan harus menata diri untuk tidak hanya pada urusannya sendiri. Dan yang ketiga dikatakan harus menunjukkan kasih. Dan yang keempat tadi disebutkan tidak boleh berbuat jahat. Bukan berarti setelah puasa selesai lalu jahat. Oh enggak begitu. Tapi maksudnya umat yang berbuat jahat, puasanya tidak akan didengar. Itu sudah. Oke. Nah, kita akan teruskan besok.
Masih RHI Renungan hari ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih. Kita masih akan belajar tentang puasa. Saat-saat apa kita perlu berpuasa secara khusus. Mari kita memohon berkat di dalam doa. Tuhan, kami belajar hari ini tentang cara melakukan puasa secara Kristen. Dan besok kami akan meneruskan tentang saat-saat apa yang kami harus berpuasa secara khusus. Tak cukup sekedar doa. Terima kasih untuk renungan hari ini. Semoga Tuhan memberkati dan kami memahami dan Tuhan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin.